Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat kalian yang saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar dan mungkin sudah jengkel banget nih sama aplikasi pinjol-pinjol yang di luar sana, mungkin ini akan ada sedikit berita baik buat kalian. Akan ada banyak aplikasi pinjaman-pinjaman online yang akan bangkrut dengan sendirinya karena masalah resesi global. Nah, sebenarnya apa sih resesi global itu? Kenapa kok mereka bisa mempengaruhi aplikasi pinjaman online sehingga mereka akan bangkrut? Yuk, kita akan bahas secara gampang dan secara mudah saja, teman-teman. Resesi itu pada dasarnya adalah pelesuhan atau kelemahan pertumbuhan ekonomi. Dan ini biasanya ditandai dengan banyaknya pengangguran, kemudian turunnya pendapatan atau mungkin penjualan dari retail-retail ya, teman-teman. Lesunya income manufacturing yang dalam jangka waktu yang panjang akan menyebabkan hal ini, teman-teman. Jadi secara garis besar ini kelesuan tentang pertumbuhan ekonomi. Jadi ini bisa diartikan secara garis besar adalah kelesuhan kegiatan ekonomi. Jadi ini bisa digambarkan dengan kelusuhan dalam kegiatan berekonomi. Jadi bisa dibilang produk yang dihasilkan itu merosot dan dibarengi pertumbuhan ekonomi yang melambat atau bahkan minus, teman-teman. Nah, apa sih hubungannya dari resesi global dengan aplikasi pinjol? Kok kenapa ini bisa menyebabkan aplikasi pinjaman online akan bangkrut? Oke, kita akan bahas dulu masalah aplikasi pinjaman online. Perlu kalian ketahui, aplikasi pinjaman online yang beroperasi di Indonesia saat ini itu merupakan aplikasi pinjaman online yang didanai atau mungkin investornya banyak dari asing ya. Makanya kemarin OJK pun memberikan aturan yang baru bahwa asing itu maksimal hanya boleh memiliki 85% saham dari aplikasi pinjaman online. Nah, bayangkan 85% aja udah sangat banyak, teman-teman. Jika investornya ini dari asing dan kondisi ekonomi resesi di global ini sangat buruk, ya, sangat menurun. Nah, apa kabar dengan investasi mereka yang ada di Indonesia ini? Tentunya mereka akan mulai stop terlebih dahulu atau mengurangi terlebih dahulu masalah investasi yang ada di aplikasi pinjaman online ini. Ini juga nggak jauh ya dari masalah kenaikan suku bunga dan lain sebagainya. Tentu saja mereka pendanaan itu juga bukan dari uang yang asal kita serahkan ke pinjol untuk diinvestasikan, enggak ya. Tapi mereka juga biasanya membutuhkan pinjaman permodalan. Di mana semakin tinggi suku bunga pinjamannya, otomatis ini kan akan menurunkan profit mereka. Dibarengi dengan kondisi di Indonesia yang banyak gagal bayar atau telat bayar. Sehingga hal ini akan memicu banyaknya kasus-kasus pinjaman online yang akan tutup atau bangkrut, teman-teman. Nah, mungkin ini juga menjadi pertanda ya. Banyak sekali kejadian-kejadian akhir ini kayak semacam di Aku-Laku, Kredivo, kayak limit kalian tiba-tiba turun, kemudian kalian tidak bisa pinjam lagi, kemudian tiba-tiba akun diblokir sementara dan lain sebagainya. Kejadian-kejadian aneh ini yang tak terduga ini, itu bisa menjadi kemungkinan bahwa ini adalah pertanda efek dari resesi itu yang bisa menyebabkan kebangkrutan pinjol atau paylater. Nah, kita tahu kan, Aku-Laku dan Kredivo memang backingannya kuat, sumber dananya kuat, jadi mungkin mereka tidak akan tutup begitu saja. Tapi bagaimana dengan pinjaman online kecil di luar sana? Apakah mereka sanggup bertahan di masa resesi global? Menurut saya pribadi ini akan memberatkan ke mereka. Dan mungkin kalian juga tahu ya, beberapa aplikasi pinjaman online sementara kayak berhenti beroperasi, kita tidak tahu alasannya, dan mereka pun bilang mereka tidak bisa mencairkan pinjamannya untuk sementara waktu karena pemeliharaan sistem lah, karena perbaikan sistem lah. Ini banyak banget, nggak cuma 1-2 aplikasi saja. Ini bisa jadi pertanda bahwa mereka sedang kesulitan masalah cash flow keuangan mereka. Sehingga mereka membutuhkan waktu untuk menagih para nasabah-nasabahnya sebelum mereka menyatakan bangkrut. Ya, kalau mereka menyatakan bangkrut, ini kan otomatis yang gagal bayar, yang telat bayar sebelum-sebelumnya akan dianggap lunas karena memang perusahaannya tidak beroperasi lagi. Ya, memang kecuali kalau perusahaan tersebut diakuisisi oleh perusahaan lain, maka yang gagal bayar ini bakal terus ditagih. Tapi kalau sudah dinyatakan pailit dan bangkrut, maka dari itu semua kegiatan operasional akan ditutup, teman-teman. Semoga ini bisa menjadi kabar baik buat kalian yang saat ini sedang gagal bayar atau mungkin buat kalian yang gedek banget nih sama aplikasi pinjaman online. Semoga semuanya bisa menjadi lebih baik lagi, dan buat kalian saya ingatkan lagi, buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman online, kalian harus pikirkan 1000 kali karena resikonya sangat banyak. Jika kalian kepepet, lebih baik kalian pinjam di keluarga atau kalian carilah mentok-mentok di bank syariah yang memang bisa lebih aman dibandingkan pinjaman online seperti ini, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.